Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Mas. Perkenalkan, nama aku Syarli. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu aku, halo, salam kenal. Oke, untuk podcast kali ini, aku nggak sendiri nih, karena kita mengundang salah satu dosen dari Universitas Esa Unggul. Nah, narasumber kita kali ini nggak kalah keren dari narasumber sebelumnya loh, dan bisa dibilang beliau merupakan dosen yang gaul di kalangan dosen dan para mahasiswa nih, teman-teman. Oh iya, untuk kalian, ada nggak sih dosen atau guru yang sama kayak kita? Coba yang sama bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita panggil aja nih dosen kece kita, yaitu Ibu Cut Alia Kumala Muda, SKM MKKK. Halo Ibu Cut. Halo. Ya Ibu, bagaimana Ibu kabarnya untuk hari ini? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. Apa kabar semuanya? Baik Ibu, Alhamdulillah baik sekali. Ibu untuk hari ini kabarnya bagaimana Ibu? Hari ini lumayan padat dari pagi sampai ya jam 7 saya baru sampai rumah, habis itu kita lanjut nge-podcast. Ya Ibu, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih Ibu atas Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami Ibu. Iya, sama-sama. Oke Bu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Bu, boleh dong Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu karena teman-teman kita yang lagi nonton mungkin bingung nih, Ibu merupakan dosen fakultas apa sih di Esa Unggul ini? Oke, perkenalkan nama saya Cut Alia. Saya biasa dipanggil Bu Cut atau juga Bu Alia. Saya dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Program Studi Kesehatan Masyarakat, peminatan K3. Baik Ibu, ini saya manggilnya Ibu Cut, Ibu Alia, atau bagaimana ini Ibu? Bebas, feel free. Oke Ibu, saya panggil Bu Cut ya Bu, biar Iya, lebih gampang. Baik boleh. Ibu, saya dengar-dengar dan dapat informasi nih Bu, Ibu merupakan alumni Esa Unggul juga ya Bu ya? Iya, betul. Kebetulan saya alumni Esa Unggul. Ya Ibu, kalau boleh tahu angkatan berapa nih Bu? Mungkin teman-teman Aduh. kita yang lagi nonton kepo nih angkatan berapa sih Ibu ini gitu. Iya, kebetulan saya angkatan 99, di mana kalau dulu namanya Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, sebelum menjadi program studi kesehatan masyarakat. Nah, dulu itu kebetulan saya reguler angkatan 99, di mana angkatan pertama untuk regulernya. Tapi kalau untuk paralel, Esa Unggul sudah punya kelas paralel dari sebelum tahun 99. Berarti Ibu angkatan pertama banget ya Bu di Esa Unggul ini ya Bu ya? Emsin, bener, tuir ya. Iya Bu, kebetulan saya juga mahasiswa Esa Unggul Bu, terus juga anak Kesmas juga nih Oke, Bu. oke. Iya Ibu, kita udah pernah ketemu juga di kelas Bu sebenarnya. Iya, sering. Oh ya Ibu, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Bu, kita memiliki tema yaitu cara menghadapi mahasiswa kuliah online Bu. Ya. Ya, karena kan kita sudah tahu ya Bu, kita mengalami pandemi ini kurang lebih 2 tahun dan teman-teman mahasiswa, sekolah, terus juga dosen-dosen tuh menghadapi sistem online ini Bu, atau mengajar dan belajar di rumah ya Ibu ya. Ya, betul sekali. Oke Bu, kita langsung masuk ke podcast-nya aja kali ya Bu. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama nih Bu. Ibu kelihatannya agak sedikit tegang. Bukan tegang, saya menahan ketawa sebetulnya, karena memang saya jarang bisa serius. Ya Ibu. Maaf ya. Baik Ibu, tidak apa-apa Ibu. Sebelumnya Ibu di Kesmas ini mengajar mata kuliah apa sih Bu? Iya, mungkin sedikit cerita. Jadi memang kebetulan saya di Kesmas ini mungkin peminatan saya ceritakan peminatan dulu ya. Peminatan saya kebetulan K3 dan untuk mengajar beberapa tahun belakangan ini spesifikasi saya selalu mengajar di mahasiswa semester 5. Nah, mata kuliah
Yang pernah saya ajarkan adalah yang saat ini saya ajarkan, sorry. Ada, SMK 3, lalu ada proses industri dan manajemen risiko, ada surveillance kesehatan kerja, ada juga apa ya satu lagi, manajemen bencana, gitu ya. Nah, kalau waktu di awal-awal sempat, ngajar dasar-dasar kesehatan, dasar-dasar K3, sorry. Dasar-dasar K3, terus ergonomi, tapi hanya beberapa semester, setelah itu memang spesifikasinya di semester 5, gitu, khusus peminatan. Ya Ibu, kebetulan sangat padat sekali ya jadwal Ibu ini gitu. Ya, betul. Semangat Ibu. Thank you. Ya Ibu. Nah, untuk membahas masalah online Ibu, Ibu pernah merasakan nggak Bu terhadap mengajar secara online ini pernah kayak bosen atau aduh ada sedikit capek karena kan di depan laptop terus ya Ibu ya? Iya. Ibu pernah merasakan bosan nggak Bu? Kalau, bosan mengajar enggak. Alhamdulillah masih semangat ya kalau mengajar. Tapi mungkin kalau terkait dengan sistem online, sebenarnya sistem online itu sudah ada dari, ketika saya masuk di tahun 2018 itu sudah ada sistem online. Cuma memang, yang agak sedikit butuh effort untuk penyesuaian adalah ketika terjadi pandemi gitu ya. Saya yakin kok bukan hanya dosen saja, mahasiswa juga berusaha untuk melakukan penyesuaian. Nah, yang beratnya adalah memang ketika kita tiba-tiba diputuskan untuk semua mata kuliah, semua kelas itu online, maka kita harus menyesuaikan dengan sistem yang ada. Nah, mungkin di awal-awal tuh, sedikit keteteran gitu ya terkait sistem. Tapi kalau terkait dengan, pengajaran, alhamdulillah sampai saat ini saya masih, termotivasi, masih fun, masih semangat gitu ya. Mmm, nggak melunturkan, cara-cara saya mengajar enggak, gitu. Ya Ibu, dari pembahasan Ibu, Ibu pernah tadi Ibu mengatakan sistem online ini sudah ada ya Bu. Nah, Ya. menurut Ibu efektif nggak sih dalam sistem mengajar secara online ini? Tergantung ya kalau menurut saya. Mungkin juga ini, dari sudut pandang saya sendiri, mungkin akan berbeda dari sudut pandang, yang lainnya. Kalau karena saya memegang mata kuliah, peminatan, khususnya di semester 5 ke atas, maka ada beberapa hal yang, sebaiknya tidak 100% online, gitu ya. Karena, goals dari beberapa mata kuliah saya adalah, si mahasiswa ini mampu mengaplikasikan. Jadi ketika mampu mengaplikasikan, maka harus ada workshop ataupun praktek, bukan praktek, di luar, tapi, kegiatan yang ada di dalam kelas, gitu. Jadi kalau, di mata kuliah saya sih, saya sebenarnya lebih pilih offline, gitu. Karena, saya bisa melihat gestur mahasiswa, saya bisa lihat, mahasiswa ini paham atau tidak, gitu ya. Sehingga nanti ketika lulus dari mata kuliah ataupun lulus, dari universitas, mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat. Begitu juga saya, sehingga paling tidak saya bisa bertanggung jawab secara moral gitu ya, dengan profesi sebagai dosen, gitu. Ya, Ibu. Tadi Ibu mengatakan ada mata kuliah yang seharusnya diajarkan secara offline ya, Bu, kayak Hira, terus juga hajat maaf ya Bu ya, itu Iya, menurut saya betul. susah kalau misalnya diajarin online. Offline Iya. aja belum tentu anak-anaknya mengerti ya Bu ya. Iya. Karena saya mengalami Ibu baru kemarin agak sedikit shock Bu. Iya. Ya Ibu. Nah, menurut Ibu ada nggak sih Bu perbedaan mengajar secara offline dan online ini Bu? Ada, sangat ada gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin Shirley juga pernah merasakan ya kelas saya, kalau seandainya di-online kan, maka, target yang menjadi kompetensi untuk mata kuliah saya sendiri tuh, tidak bisa tercapai, optimal gitu. Mengingat kayak kemarin misalnya kayak saya ambil contoh kayak di kelas gitu ya, saya tanya satu persatu mahasiswa, sedangkan kalau di online kadang kan kita nggak tahu ya, entah mahasiswanya tinggal tidur, apalagi kalau misalnya mahasiswanya dalam satu kelas online itu lebih dari 30, nggak mungkin saya ngecekin satu persatu gitu ya.
Terus juga kadang kalau dipanggil mungkin nggak menjawab gitu. Jadi, ada beberapa hal yang itu mungkin bisa dikatakan sebagai kesulitan saya juga gitu. Betul, Ibu. Nah, kan dari saya sendiri, saya lebih suka diajarkan secara offline, Bu, karena lebih enak aja untuk interaksinya. Nah, menurut Ibu, lebih enakan mengajar secara online atau offline, Ibu? Kalau saya pribadi ketika, kalau saya pribadi ya, apapun mata kuliahnya, kalau bagi saya lebih suka offline. Karena yang namanya mengajar itu kita bukan hanya semata-mata menyampaikan materi terkait perkuliahan. Nah, mengingat saya mengajar di universitas, maka ada beberapa, goals selain, memahami mata kuliahnya, yaitu terkait dengan soft skill. Nah, khususnya untuk, K3 gitu ya, cara berkomunikasi, cara bersikap, cara menyampaikan sesuatu, cara menganalisis, itu agak sulit kalau kita dapatkan melalui online. Mungkin teori-teorinya bisa kita sampaikan lewat online, tapi untuk prakteknya, nah itu yang, bukan tidak bisa tercapai ya, tapi tidak optimal kalau bagi saya pribadi. Dan untuk mengajar, saya lebih suka offline, gitu. Ibu, saya agak sedikit meralat, saya lebih suka dua-duanya sih, Bu, sebenarnya, online dan offline. Itu ada kelebihannya untuk mahasiswa sendiri, Bu. Dipahami. Ya, Ibu. Nah, kita kan sudah mulai offline ya, Bu, di Esa Unggul ini, Iya. terutama untuk anak-anak Fikes dan Kesmas, Bu. Mhm. Ibu dari pertama mengajar ini sudah bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah, tanggapan Ibu dari first impression mahasiswa ini, dari pertama lihat ya, Bu, ada nggak sih yang mahasiswa kayak yang pertama lihat, wah ini kayaknya anaknya nakal nih, wah kayaknya ini anak cepat tanggap nih. Ada nggak sih, Bu, seperti itu? Atau, wah ini anak kayaknya susah banget nih dikasih tahu, pengen gitu, Bu. Oke, kalau, mengajar, kenapa bagi saya mengajar itu menyenangkan, karena yang saya hadapi adalah para pembelajar, ya, yang memang mau belajar, gitu. Dan, karena saya mengajarnya di universitas yang range, usianya itu mungkin dari sekitar 17 tahun, di atas 17 tahun dan di bawah 30 gitu ya, di mana kalau kita bicara secara psikis, secara psikologi, ada yang namanya psikologi perkembangan. Nah, usia-usia mahasiswa itu adalah usia-usia di awal, dewasa. Jadi, saya tidak pernah mengatakan mahasiswa itu bandel. Ataupun misalnya saya ngajar di SMA, saya tidak pernah mengatakan siswa itu bandel. Kenapa? Di usia-usia kalian ini adalah usia di mana ingin diakui, ingin dilihat, ingin dianggap sudah dewasa, walaupun belum. Ingin dianggap bertanggung jawab, walaupun belum. Tapi on proses gitu ya. Jadi bagi saya, ketika mahasiswa mencoba suatu hal yang baru dan mungkin dia merasakan kesalahan ataupun kegagalan, itu bukan suatu kebandelan. Itu adalah pembelajaran hidup secara, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi perkembangannya. Gitu. Nah, bagi saya, ketika saya mengajar, saya membuat nyaman dulu si mahasiswa. Karena yang saya ajarkan adalah kompetensi. Ada beberapa hal yang mungkin sedikit rumit gitu ya. Kalau mahasiswa ini tidak nyaman dulu dengan dosennya, dengan saya, maka bagaimana ilmu itu bisa diserap gitu. Kadang saya sudah menyenangkan juga mereka masih pusing. Gimana kalau misalnya saya tidak menyenangkan gitu. Jadi prinsip saya adalah seperti itu. Ya, Ibu. Mungkin dari saya sebagai mahasiswa, tanggapan saya, Bu. Karena kita nih sering sesi sharing nih, Bu. Misalkan saya nggak dapat matkul manajemen bencana, Bu, Menben. Nah, kita suka sesi sharing nih, dosen Menben gimana sih? Asik nggak sih? Terus pas pertama ketemu gimana? Seperti itu sih, Bu. Kayak sesi sharing terhadap sifatnya, cara mengajarnya, seperti itu, Bu. Nah, Bu, membahas terkait online nih, Bu, kuliah online. Untuk mengerjakan tugas, UTS dan UAS ini kan dikerjakan secara online ya, Bu, di online Iya. text e-learning. Kita kan punya Iya. sendiri e-learning ya, Bu. Nah, Ibu pernah nggak sih, Bu, menemui mahasiswa ini yang jawabannya itu copy paste sama temen yang dari titik, koma, atau semua itu sama gitu, Bu? Sering, sangat sering.
Sering banget ya Bu ya? Sering banget, bahkan bukan cuma tugas, UTS, UAS pun ya. Aduh, saya juga sebenarnya nggak pernah nyontek, tapi pernah sekali gitu. Jadi takut ya jawabannya seperti itu. Nah, Ibu kan sering mengalami Bu terhadap jawaban mahasiswa yang sama nih Bu. Tanggapan Ibu itu apakah Ibu memberi nilai 0 atau langsung dicap tidak lulus di mata kuliah saya? Seperti itu Bu. Enggak. Jadi kalau online itu yang harus kita sadari adalah sekarang ini teknologi tinggi ya. Kita mau tanya apapun di Google semua ada jawabannya, gitu kan? Kalaupun seandainya saya menemukan ada mahasiswa yang copy paste, maka saya tegur dulu. Tegur secara personal, lalu saya announce di kelas bahwa sebaiknya gunakan kemampuan kalian pribadi masing-masing. Karena apa? Setiap manusia punya kompetensi kok, dan berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Lalu juga di mata kuliah saya banyak melakukan analisis, sehingga kalau copy paste, entah dari temennya, entah dari Google, itu langsung kelihatan. Gitu. Nah, selain itu untuk menyiasati, saya ubah cara mengajar saya. Jadi lebih kepada goals-nya untuk UTS dan UAS itu apa. Kalau seandainya kayak model UTS itu kan mengerjakan soal di e-learning gitu ya, otomatis kalian bisa copy paste dari manapun. Nah, saya ubah ketika mungkin khususnya ketika perkuliahan online. Nah, waktu itu pertama kali saya sempat pusing gitu, karena apa? Karena dari nilai-nilai tugas, jawaban-jawaban tugas itu hampir semuanya copy paste, bukan cuma 1, 2, hampir semuanya. Tapi buat apa saya marah-marah? Nggak ada gunanya kalau bagi saya, itu cuma buang-buang energi. Yang harus saya lakukan adalah ubah cara evaluasi saya sebagai dosen untuk di ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga nantinya saya bekerja sebagai dosen, goals-nya tercapai, dan kalian sebagai mahasiswa juga ilmunya dapat. Nah, di awal itu saya sempat ubah dan meminta mahasiswa itu untuk di UAS itu membuat video, lalu juga membuat poster, lalu juga membuat webinar waktu itu. Jadi mereka mau bikin webinar apa terkait dengan mata kuliah A, B, C. Buat mereka bikin kepanitiaannya, mereka rancang acaranya. Nah, saya melakukan penilaian di situ. Jadi dari segi ilmunya dapat, dari segi soft skill-nya dapat, dan dari segi sosialisasi antara dosen dan mahasiswanya juga dapat. Gitu. Ibu, jujur nih saya sebagai mahasiswa ya Bu, kadang suka coba dong mau lihat jawaban kamu gitu. Sebenarnya saya bukannya mau lihat tapi cuma membandingkan. Nah, kadang saya merasakan, aduh kok jawaban dia panjang, sedangkan aku tuh singkat banget gitu. Jadi ada hasrat untuk sedikit nakal gitu Bu. Karena dilihat-lihat jawaban dia panjang banget deh, sampai Ya. 300, 400. Kok aku cuma 190? Aduh, itu kadang suka bikin, aduh, gimana ya Bu ya? Pasti Ibu paham kalau misalnya ada mahasiswa seperti itu, Bu. Iya. Ya, Jadi Bu. kalau saya menilai tugas itu bukan dari jumlah katanya, tapi dari isinya, apa yang dia jawab. Tepat nggak antara pertanyaan dengan jawaban. Dan harus diingat, yang membuat kamu membandingkan dengan teman kamu adalah ketidakpercayaan diri kamu terhadap kompetensi yang kamu miliki. Sehingga nggak percaya diri dengan jawaban. Gitu. Padahal kemampuan manusia, kemampuan mahasiswa, kalau singkatnya ya, saya tidak berpanjang lebar, singkatnya, ada yang kemampuannya secara teoritis, ada yang kemampuannya analis. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan, mahasiswa A menjawab secara teoritis, mahasiswa B menjawab secara analis. Bagi saya benar dua-duanya. Karena apa? Kemampuan mahasiswa itu beda-beda. Kalau seandainya saya hanya mematokkan harus analisis jawabannya, walaupun mahasiswa A ini menjawab secara teori, maka saya nolkan. Tapi saya tidak bisa seperti itu. Gitu. Gitu, Shirley. Ya baik, Bu. Mungkin ini menjadi pengalaman saya juga, dan untuk teman-teman yang di rumah jangan ditiru ya, tingkah aku ini emang kurang bagus untuk dilakukan gitu ya Bu ya. Yes, tapi it's okay.
Itu pembelajaran kok. Iya Ibu, karena kan ya mencoba-coba sekali, kadang suka keterusan Bu, kayak aduh suka nggak tahu diri, ini manusia gitu Bu. Edik-edik. Iya. Nah untuk teman-teman jangan ditiru ya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, Ibu pernah capek nggak sih Bu, jika sedang mengajar online nih Bu? Kadang kan juga ada kendala sinyal, terus kendala laptop atau HP-nya Bu. Dan Ibu bertanya nih, sudah mengerti belum? Tapi anak-anak ada yang diam, ada yang ya Bu cukup. Nah, Ibu pernah nggak sih Bu mengalami seperti itu? Sering. Sering gitu ya, karena setiap angkatan juga tipikal mahasiswa itu beda-beda. Ada yang satu angkatan tipikal mahasiswanya pasif semua, ada. Ada yang campuran, ada yang aktif semua juga ada gitu. Ya saya tidak bisa memaksakan, tapi nanti saya bisa melihat ketika mereka saya tugaskan untuk presentasi. Ketika saya tugaskan untuk presentasi, maka untuk online ya, baru saya melihat ini mungkin salah satu trik saya baru melihat kemampuan masing-masing mahasiswa. Karena kalau seandainya dalam kelompok mereka presentasi, saya akan tanyakan satu persatu. Nah, di situ baru kelihatan yang mahasiswa A mampu atau tidak, gitu, paham atau tidak, yang B bagaimana, seperti itu. Tapi kalau kendala teknis tuh ya sering kali terjadi, entah nanti suara saya nggak kedengeran, entah nanti sinyalnya juga trouble gitu ya. Tapi ya itu harus dijalani kalau saya. Nah Bu, apa ya? Mengenai trouble nih Bu, Ibu pernah nggak sih Bu menemui mahasiswa yang off cam terus kalau online kan susah juga untuk interaksinya ya Bu. Terus kalau dipanggil juga nggak nyaut. Gimana Ibu cara menanggapi mahasiswa tersebut Bu? Oke, kebetulan di perkuliahan saya memang saya tidak mewajibkan on cam. Kenapa? Karena saya juga terkendala teknis sinyal. Jadi kalau saya presentasi atau share screen, lalu saya buka kamera, itu otomatis nanti kayak orang planet gitu ngomongnya, sendat-sendat gitu kan. Jadi saya harus pilih salah satu. Jadi saya pilih untuk tidak on cam sehingga ya saya membebaskan juga mahasiswa untuk tidak on cam. Lalu yang kedua, saya sampaikan bahwa mata kuliah saya adalah mata kuliah kompetensi yang harus mereka kuasai. Dan kalian ada di usia yang sudah sedang belajar untuk menjadi dewasa, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, saya berikan kepercayaan ini tuh kepada mahasiswa. Saya tantang pada mahasiswa, bagaimana kalian memang bisa menunjukkan bahwa kalian memang sudah cukup dewasa dan bertanggung jawab untuk kewajiban kalian terhadap orang tua dan diri sendiri. Gitu. Jadi memang ya saya tidak mewajibkan untuk on cam. Kalaupun ada mahasiswa yang saya tanya tidak menjawab, biasanya saya tegur di grup. Gitu. Saya tanyakan atau nanti saya minta PJ-nya untuk melis entah siapa yang tidak hadir atau yang tidak menjawab, itu pasti akan saya tanyakan. Nah, biasanya mahasiswa yang saya sebutkan pasti akan menjapri, gitu. Oh baik Bu. Nah Bu, untuk masalah online ini juga nih Bu, bagaimana cara Ibu untuk memperjuangkan perkuliahan online agar mahasiswa dapat ilmu yang sama dengan perkuliahan offline? Bisa dilihat lagi ya Bu, karena banyak juga mahasiswa yang kehilangan sinyal, terus juga kendala dari elektroniknya Bu, gitu Bu. Kembali ke sistem pengajaran. Jadi kita tidak bisa, kalau saya pribadi berpendapat kita tidak bisa menyamakan cara pengajaran ketika offline dengan online, gitu ya. Salah satu trik saya adalah dengan memberikan tugas berupa aplikasi yang bisa menjadi nilai UTS maupun UAS, gitu ya. Tapi tetap mereka tidak kehilangan kompetensi itu. Kalau saya seperti itu, Shirley. Oke Bu. Nah Bu, mengenai pelajaran online nih Bu, mungkin yang nonton kan juga bukannya anak muda, pasti juga masih ada dosen-dosen nih yang karena tertarik dari pembahasan mahasiswa dan dosen nih Bu. Mungkin Ibu bisa memberi tips terhadap dosen-dosen yang lagi nonton ini Bu. Bagaimana tips untuk menghadapi mahasiswa kuliah online ini Bu? Ya, nih kalau bicara terkait tips kalau saya dikembalikan lagi kepada masing-masing dosen. Saya mungkin lebih bercerita dan sharing
terkait dengan tips and trik saya. Yang pertama mungkin kalau untuk mahasiswa yang harus diingat khususnya untuk mahasiswa reguler gitu ya, bahwa sebagian besar, saya tidak mengatakan 100%, sebagian besar kalian kuliah masih dibiayai oleh orang tua. Gitu ya. Terus juga berarti masih ada tanggung jawab kalian kepada orang tua. Sehingga coba hargai keringat orang tua kalian ketika masih bisa membayar kuliah. Kuliah zaman sekarang itu nggak murah, mahal, Betul, Ibu. gitu ya. Betul sekali. Iya. Nah, mungkin kalau saya cerita di zaman saya satu semester cuma 1.380.000. Tapi di zaman itu sama aja gitu ya, cukup tinggi juga gitu. Nah, sekarang kan udah di atas 9-10 juta gitu. Nah, terus kalau untuk mahasiswa paralel yang kebanyakan, walaupun sama ya tidak 100%, kebanyakan mereka membiayai kuliah mereka dari hasil kerja. Jadi gaji mereka dapat untuk bayar kuliah. Hargailah keringat kalian sendiri. Bagaimana kalian memeras keringat untuk membayar kuliah. Nah, kebetulan juga saya dulu sempat kuliah sambil bekerja. Jadi itu rasanya memang sangat luar biasa lelah gitu ya, lelah dan terkuras gitu. Nah, mungkin kalau saya pribadi sebagai dosen, tipsnya adalah di awal saya sampaikan itu dulu, sehingga paling tidak mereka bisa menyadari, oh iya, saya memang harus menyelesaikan perkuliahan saya dengan mengikuti mata kuliah dari setiap dosen. Nah, setelah itu saya bawa dulu mahasiswa untuk melihat ke diri sendiri, gitu ya. Bagaimana pengenalan jati dirinya? Karena kadang mahasiswa masuk kelas, baik offline maupun online, kita nggak bisa tahu tuh isi kepalanya apa. Apakah mereka siap menerima perkuliahan atau tidak? Jadi di awal saya akan perkenalkan apa sih masalah kalian dengan cara kalian masing-masing, gitu ya, dengan latar belakang kalian masing-masing. Lalu buatlah prioritas. Ketika kalian memang harus masuk kelas, tinggalkan masalah-masalah di luar kelas, di luar perkuliahan. Ketika kalian sudah selesai kuliah, boleh deh tuh urusin masalah-masalah yang nggak ada kaitannya dengan perkuliahan. Itu. Lalu yang berikutnya adalah saya harus mengubah cara mengajar. Baik cara mengajar, cara menyampaikan materi, cara melakukan evaluasi itu harus diubah. Dan nggak bisa terlalu serius gitu ya. Kadang nanti dibawa bercanda dulu, atau nanti diselingi dengan presentasi, nanti ceng-cengan dulu, sehingga mereka juga nggak suntuk gitu ya, ataupun ngantuk gitu. Nah itu dari saya gitu. Kembali lagi melihat bahwa kalau untuk saya perkuliahan, mata kuliah yang saya sampaikan itu, ya Sherly mungkin tahu sendiri gitu ya, berbentuk sistem yang harus dipahami setiap langkahnya, yang harus paling tidak dikuasai setiap langkahnya, sehingga nanti ketika bekerja nggak bingung apa yang harus saya lakukan, gitu. Mungkin itu Sherly kalau dari saya. Baik, Ibu. Tadi mengenai isi otak mahasiswa ya, Bu. Saya juga kemarin, Bu, setiap pembelajaran mau menuju siang nih, Bu, pikiran saya tuh udah suntuk. Nanti istirahat makan apa ya? Nasi goreng katsu atau nasi goreng biasa, suka begitu, Bu. Suka ke distract sama yang macam-macam gitu, Bu. Nah, Ibu, tadi kan pertanyaan terakhir nih, Bu. Dan kita sudah banyak berbincang masalah perkuliahan offline menuju ke online, Ibu. Oke, jujur saya deg-degan banget, Bu, wawancara sama Ibu karena takut salah ngomong. Oke, Bu. Saya minta izin ya, Bu, untuk tarik kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Untuk teman-teman, ya Ibu, untuk teman-teman, pembelajaran offline dan online ini memang ada positif dan negatifnya. Tetapi bagi Ibu Cut, pembelajaran offline ini lebih efektif karena ada beberapa goals yang efektif dicapai dengan pembelajaran offline. Dengan cara pembelajaran kuliah online, offline juga bisa disamakan ya Bu ya. Baik, yeah. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu sebentar ya Ibu. Boleh. Ya, Ibu. Minta tolong ya Kak Prata. Oh saya Ibu, maaf. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Ibu, yang lucu Bu. 1, 2, 3. Oke Ibu.
Oke, baik teman-teman, karena kita sudah di ujung acara, aku ingin mengucapkan terima kasih kembali nih kepada Ibu Cut yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini, Bu. Sama-sama. Ya, dan untuk teman-teman, jika ada yang ingin dikepoin terhadap kampus kita dan himpunan kami, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa follow YouTube kami dan klik lonceng supaya tidak tertinggal updatean dari kami. Oh iya, jangan lupa follow Instagram HMJ Kesmas, follow Ibu Cut juga supaya kita bisa berteman karena Ibu Cut ini dosen yang keren banget deh pokoknya. Terus juga mungkin kalian yang anak Kesmas bingung nih terhadap perkuliahan bisa juga DM ke Ibu. Untuk Ibu ini maaf gimana ya caranya, nanti Ibu Cut dengan senang hati menjawab ya Ibu ya. Siap. Serta jangan lupa juga follow Instagram aku ya. Nanti Instagramnya ditaruh di sini sama kakak-kakaknya. Saya Charlie pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu Cut.